Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di orang-orang syafaatnya Nabi Muhammad SAW bin Rabbal Alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk barang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad bin Al-Ghazali dan Saleh Hadza al-Kitab Syekh Muhammad Isa bin Muhammad al-Wa sahabi hadal makam Zaidi bin Muhammad bin Muhammad Ali bin Muhammad Ali bin Ali al-Samad usulihim wa burihim jawdukum bin majmanan Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yulid darajatan fil jannah wa inida alaina min barakatihi surah anwari mulu'in afatim fi din wa dunya wal akhirah syahidi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaihi nasta'in A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid darin amin. Wa amal ladina yamutu ju'an wa dzalika ajlun adaruhu ini halaman 160 ada enggak atas ya 160 atas di lain tuh kita halamannya lain ya satu Yusuf lain ya lain iya jadi saya ketemu aja dia wa ammal ladzi yamutu ju'an anda nggak bilangin nih sampai mana kemarin udah pokoknya sampai dah ya inget masih ngomongin rezeki tawakal apa kemarin nih cerita-cerita orang-orang yang meyakini ya urusan rezeki untuk menguatkan tubuhnya ibadah kepada Allah. Ada lagi ini dikatakan wa amal ladzi yamutu ju'an ya karena kalau niatnya untuk Allah pastinya untuk beribadah Allah akan memberikan kekuatan walaupun nggak pakai makan. Kemarin banyak tuh kisah-kisah yang nggak pakai makan segala macam. Wa amma adapun orang-orang yang mati karena kelaparan. Nah, ini gimana ceritanya gitu. Ya. Kok ada ini kok tapi ini kisah ada yang orang 3 bulan sebulan hari kagak makan kagak apa hidupnya sehat aja. Karena hidupnya memang untuk mengabdi doang. Tapi bagaimana dengan orang yang mati kelaparan? Padahal ajalun adruh itu cuma masalah ajalnya emang udah harus datang. Ya. Jadi ajalnya emang udah harus datang. Kita terkukunglah dengan sebab akibat. Padahal itu sebab akibat cuma Allah bikin agar manusia merasa wajar. Pada dasarnya semua sudah kehendak. Jadi orang mati bukan karena kelaparan, bukan karena ketabrakan, bukan karena sakit. Orang mati karena emang udah waktunya. Begitu. Ya. Ini dibahas kalau orang gak makan ibadah kok kuat, kok bisa hidup. Gitu. Bukannya orang kalau nggak makan nggak minum mati. Nah itu sebab akibat yang selama ini ada di atas bumi. Tapi sebenarnya itu cuma sebab akibat. Sebenarnya orang nggak minum nggak makan kalau emang Allah bilang hidup ya hidup. Kalau Allah bilang mati mati. Emang waktunya dia mati ya mati. Ya itu yang jadinya harus ini kita lagi diajarkan sama Imam Ghazali meyakini konsep awalnya kehidupan. Walaupun akhirnya Allah taruh kehidupan di dunia ini dengan sebab akibat itu biar terlihat wajar. Padahal semuanya sudah ditentuin. Kan kemarin udah pernah ada hadisnya bahwa sebelum kita lahir, sebelum dunia ini dibikin bahkan, ya kita udah ada kapan lahir, kapan mati, kapan masuk surga, kapan neraka udah dicatat semua. Jadi kalau emang catatan kematian kita udah ada sebelum kita lahir, ya wajar berarti kan ini kita harus yakini semua sakit, tabrakan atau kelaparan itu cuma sebab akibat. Ya. Paham gak? Jadi kemarin kan masalahnya ada orang yang ibadah kepada Allah bulan-bulan atau sehari, 2 hari, sebulan kagak makan tapi kok tetap hidup bahkan sehat aja. Ya. Terus ditanya, bagaimana dengan orang yang mati kelaparan?
Nah itu karena emang udah ajal. Gitu jawabannya. Ya. Karena kita kebiasaan oleh sebab akibat. Nah, memang itu yang kewajarannya. Kita justru harus memperbaiki keyakinan. Allah membuat sebab akibat, justru kita berlebihan dosis. Bahkan orang-orang di akhir zaman sangat berkeputusan kepada sebab akibat. Akhirnya lupa bahwa semua ada kehendak Tuhan. Ya kayak kasus corona yang ini, ya sebab akibat akhirnya capek kan. Allah menyatakan ya mati atau hidupnya itu bukan karena penyakit, tapi emang udah ajalnya. Nah ini yang kita melupakan. Maka itu dengan Allah kasih ujian corona, manusia menjadi resah. Kenapa? Karena mereka selalu berusaha pada sebab akibat. Allah cuma mau memberi peringatan, ingat pada dasarnya hidup ini yang kalian lupain, semua kehendak Allah. Ini yang kita lupain, bahwa sakit, penyakit itu cuma sebab akibat. Dan terbukti di akhir zaman Allah melihat manusia sudah terkukung dengan sebab akibat, melupakan takdir awal. Ini saat orang bisa keluar daripada sebab akibat yang terlalu cenderung pada akibat, dan dia bisa memahami corona ini bahwa iya, semua sudah diatur. Kapan kita mati, kapan kita hidup, dulu ke neraka. Ya jadinya bukan karena corona, berarti karena Allah ingin mematikan. Mungkin Allah ingin mematikannya dengan corona, terserah dia mau pakai apapun. Tapi masalahnya waktunya mati apa enggak, itu doang, terserah Allah. Ya bisa jadi orang corona nggak mati, pas sembuh malah mati, kan aneh. Gitu. Ya jadi semuanya yang sekarang terjadi ini kenapa kita tepat sebenarnya di akhir zaman ini kita mendalami kitab ini, karena ini kitab yang memberikan kesadaran lagi kepada kita yang terlalu terkukung apa sih bahasanya yang terpenjara ya dengan sebab akibat aja, bahkan terlalu yakin dengan sebab akibat, akhirnya melupakan ketentuan Tuhan. Gitu. Akhirnya kita memang sudah sampai tingkatan menuhankan akal. Ya, kalau begini bakal begini, kalau begini bakal begini, kalau begini bakal begini tuh. Akalnya sangat kuat, akhirnya melupakan takdir Allah. Ya. Padahal semua sebab akibat diciptakan ini agar cuma biar masuk akal aja. Ya. Kan enggak lucu juga. Makanya sebenarnya kisahnya ada suatu riwayat dikatakan Israel itu minta sebab akibat untuk kematian. Ya itu. Karena dia merasa, ya Allah, aku tidak mau disalahkan manusia dengan aku tugasnya mencabut nyawa mereka. Berikanlah sebab akibat agar mereka melihatnya itu karena faktor sebab akibat. Akhirnya Allah bikin sebabnya sakit, sebabnya tabrakan, sebabnya ini. Itu atas permintaan Israel. Padahal tanpa itu semua, waktunya mati ya mati. Jadi sebab akibat itu permintaan Israel agar terkesan ada sebab akibatnya. Nah sekarang kita jadi kayak lebih fokus pada sebab akibatnya. Ya, kenapa tadi mati? Karena pasti begitu jawaban kita. Dia mati kenapa? Corona. Gitu. Padahal dia mati kenapa? Karena Allah udah suruh dia mati. Kan begitu sebenarnya. Pada hakikatnya kalau bilang dia mati kenapa? Emang udah waktunya. Gitu. Karena apa? Emang udah waktunya. Sebab akibatnya yang kita lebih tuh kalau bukan karena corona dia nggak bakal mati tuh. Ya. Tuh kalau bukan karena corona dia nggak bakal mati tuh. Kita sudah kufur nih kalau begini, bahwa kalau kita mempercayai sebab akibat bukan memang itu sudah kehendak Allah. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita nggak bisa nerima kenyataan. Ya, Anda pernah ngobrol sama orang yang anaknya meninggal gitu. Dia merasa nyesel, kalau nginget masa lalu tentang dia kenapa waktu itu kelambat ke dokter. Saya bilang itu yang membuat kita hidup kita resah, hidup kita penuh dengan kesedihan karena kita tidak yakin sama takdir. Ente nggak sempat ke rumah sakit waktu itu kehendak Allah karena memang waktu dia mati. Jadi jangan selalu fokus sama sebab akibat. Gara-gara ente fokus sama sebab akibat terasa nyesel terus. Yakini bahwa memang Allah menghendaki ente terlambat ke rumah sakit, jadi anaknya mati. Emang waktu mati. Jadi akhirnya kita nggak akan merasa apa kalau ingat itu kayaknya merasa bersalah itu lelah.
Ini makanya kalau ada orang percaya ke takdir, hidupnya enteng. Gitu. Ya. Makanya ini kita segala hal ini yang kita lupain adalah ini ya. Makanya ada pertanyaan, orang ibadah nggak makan-makan sebulan kok bisa hidup. Lalu bagaimana dengan orang yang mati kelaparan? Tuh ada pertanyaan begitu. Jawabannya apa? Itu karena emang udah ajalnya begitu jawabnya. Ghazali enteng banget jawabnya. Jadi emang apa ente mikirin gara-gara kita ngomongin ada orang ibadah nggak pakai makan nggak pakai minum hidup, terus ente nyambungin sama bagaimana dengan orang nggak makan terus mati kelaparan? Ya udah aja. Terus dia tuh bisa ibadah tanpa makan, ya emang udah Allah hendakin dia nggak pakai makan, emang dia hidup, emang waktunya masih hidup, itu. Ya kalau mau dia waktunya apa namanya? Waktunya tinggal seminggu juga dia makan terus ya tetap mati. Ya minggu depan nih jadwalnya mati gitu, mau makan terus juga dia mati gitu. Terus ini dari hari ini sampai hari minggu depan nggak makan gitu, minggu depan mati, ya udah tuh dari hari ini sampai hari minggu, baru hari minggunya mati. Emang bukan karena nggak makannya, emang jadwalnya minggu depan matinya gitu. Jadi ini yang harus kita coba lebih meyakini lagi. Bukannya tidak boleh, bahkan memang kita selalu berusaha sebab akibat dalam kehidupan itu pasti Allah ciptakan, emang begitu dunia ada sebab akibat. Cuma ada dua sisi nih ya, habibinallah habibinanas ya, urusan dunia urusan akhirat. Jadi harus balance saat kita mempercayai sebab akibat, tetapi jangan sampai bablas ke kanan banget kita melupakan ada takdir. Nah ini yang terjadi di akhir zaman, kita pada begini melupakan ya, takdir yang ditentuin. Kita terpola dengan sebab akibat, akhirnya melupakan dasar kehidupan bahwa semuanya sudah ditentuin. Itu. Ya contoh yang tadi itu yang anaknya meninggal, kalau dia mempercayai pada ketakdir Allah bukan sebab akibat, dia nggak akan pernah sedih terus kalau ingat anaknya sedih, merasa nyesel salah itu. Tapi kalau dia sudah meyakini itu sudah kehendak Allah, nggak ada yang sengaja, nggak ada yang sengaja, nggak ada yang kebetulan, semua sudah memang harus terjadi begitu. Hidup ini nggak ada kebetulan, nggak ada hidup ini kebetulan. Ya kita kadang-kadang bilang kebetulan banget kita bisa ketemu ya, enggak, itu udah kehendak Allah. Hidup ini nggak ada yang kebetulan. Ya kebetulan maknya lagi jalan, lakinya yang lagi nggak tahu sebelah mana, anaknya masih merah lagi, ditaruh di bangku, dia lupa, tahu goyang jatuh mati, ngerasa nyesel banget tuh maknya, kenapa ya tadi gue taruh di bangku ya. Itu emang udah bukan kebetulan, emang udah kehendak Allah bisa begitu gitu. Jadi kalau kita mikirin itu kesalahan kita terus, jadi akhirnya nyesel terus gitu. Ya nggak bisa habis, karena emang Allah menghendaki itu gitu. Dan Allah juga yang menghendaki kita jadi masuk Islam gitu. Kita mau jadi kafir juga Allah yang menghendaki ya. Kita mau ngaji begini juga kehendak Allah. Banyak sekali sahabat teman kita yang nggak bisa ngaji begini karena emang kehendaknya lain kan gitu ya. Jadi boleh dan memang kita harus mengakui adanya sebab akibat yang Allah ciptain, tapi jangan sampai kita melupakan dasarnya bahwa semua memang sudah ditentuin itu. Jodoh juga yang ditinggalin Mugi itu udah ya, itu cuma sebab akibat, emang harus pisah kan gitu. Ya dan itu, tapi nggak tahu alam kalau takdir berikutnya ya. Takdir berikutnya gimana? Apakah dia bakalan sama tonda di surga? Kan kita nggak tahu. Ya, kallazi yamutu sibaan wa tuhmatan itu. Ada juga orang yang mati seperti sama aja kayak orang yang mati karena kekenyangan, karena pencernaannya rusak. Iya, kan sama aja. Ada orang mati kelaparan, emang karena waktunya udah mati. Ada juga orang mati karena kekenyangan. Nah, yuk gimana? Berarti ini yang menyebabkan orang mati. Kalau nggak makan mati, apa kalau makan terus mati? Nah ini kan jadi sebenarnya itu sebab akibat doang. Ada orang makan mulu malah mati karena makannya kebanyakan, apa aja dimakan ya, misalnya asam, bangdek, pasir dimasukin semua, gimana nggak mati?
kan itu ya. Kalau yang nggak makan ya habis gimana, nggak ada yang ngasih makanan gitu ya. Nah itu cuma sebab akibat doang. Jadi bukan berarti teori itu harus jadi goyang juga gitu, tapi pada sebab akibatnya dasarnya begitu. Tapi kita harus yakinin pada dasar utama, pada sebab akibat di dunia. Orang nggak makan biasanya mati, orang ya kelaparan, sebenarnya kelaparan ya, orang nggak makan kelaparan, orang nggak minum kehausan. Apa iya mengatakan orang nggak makan mati ya? Orang makan mulu kekenyangan, orang makan mulu mati, apa begitu? Orang makan mulu pastinya kenyang, orang makan mulu mati, bisa. Jadi nggak, kalau mati tuh mau makan mulu atau nggak makan ya, kalau mati mati aja gitu ya. Jadi rokok bisa menyebabkan kematian ya, bisa ya, bisa menyebabkan sebab akibat, tapi ketentuannya tetap dari Allah. Makanya ada yang ngerokok mulu mati, ada yang nggak ngerokok mati juga. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Takdir gitu ya. Ya. Jadi kita cuma disuruh ada hal-hal yang dari kemarin-kemarin sih dijelasin tentang Allah nggak akan ngerubah hidup kita kalau kita nggak ngerubah. Nah ini yang namanya sebab akibatnya juga harus dijalanin. Tapi saat mentok pada sebab akibat kita takdir percaya. Gitu. Ya. Kita disuruh tetap usaha. Harus dunia ini memang Allah bikin dengan sebab akibat. Ya. Makanya kalau memang kita tahu bahwa dalam kedokteran kita harus makan begini, kesehatan harus dijaga begini, minumnya begini, air putih yang banyak dan macam itu, kerjain secara logika ya. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak dijalanin ya mati, berarti kita zolim gitu. Makanya lewatin sebab akibatnya dulu. Sebab akibat kita jalanin dengan baik karena Allah menginginkan itu. Setelah sebab akibat kita jalanin, terus takdir Allah berbeda, yaitu kita harus masuk kepada bab asal muasal kehidupan, sudah ditakdirin. Padahal nih misalnya kita makan yang sehat, banyaklah ada kisah orang yang atlet misalnya makannya sehat, cakep ya, pokoknya kalau dari sebab akibat kemungkinan dari mati jauh, tahu-taunya mati. Nah itu baru kita harus percaya ini udah takdir. Tapi tetap usaha dalam sebab akibatnya, paham nggak? Ya, soalnya khawatir kita akan dikatakan zolim kepada diri kita. Rabbana zalamna anfusana. Ya, wa ilam takfirna, itu kita disuruh jaga tubuh kita agar menjadi sehat. Terus kita yang merusaknya. Ini kita bisa jadi dituntut sama Allah sudah merusak tubuh kita. Itu yang dibilang ya Allah kami zolim terhadap diri kami. Maksudnya apa? Kita merusak. Yang dia harusnya tidur dibikin nggak tidur. Hati-hati tuh. Karena Allah bilang malam kalian untuk tidur, pagi kalian untuk, ayat Qur'annya ada untuk. Nah, terus misalnya waktunya minum air putih, dia nggak minum air putih. Tubuh kita butuh air putih terus nggak dikasih, kita udah zolim sama diri kita. Itu, ya. Makanya mata itu juga bisa ngasih isyarat. Tubuh kita ini ngasih isyarat. Nah ini sadang saat dia ngasih isyarat kita cuekin, nah ini kita sudah zolim dan itu berdosa. Misalnya matanya tuh yang udah ngantuk, nah itu harus ditidurin. Kenapa? Mata udah ngasih isinya. Ya, mulai lagi ngobrol atau lagi baca buku atau apa terus kayaknya kok melilit ya, kenapa? Belum makan ternyata. Nah melilit ini ngasih tahu, ayo dong jangan zolim sama gue. Terus kita tetap nggak makan, terus sakit, itu kita zolim. Ya. Rokok lah aja gak ada. Rokok udah berlebihan kayaknya udah nyesek terus dipaksain dolim gitu ya. Ya makanya ada sesuatu yang harus direnungin lagi ya. Seandainya Anda pernah mikir begini, kalau kita punya tanggung jawab yaitu anak dan istri, terus kita mati karena kebanyakan begadang sama ngerokok, mau ngopi mulu karena kita ngerusak hidup kita, terus kita mati. Kita bilangnya ya udah takdirnya Allah, saya harus meninggalkan anak dan istri. Anak dan istri nanti tadinya punya nafkah dari suaminya, sekarang udah nggak ada, udah jadi yatim, bini jadi bingung mau gimana, mau nyari kerja jadi hidupnya berat. Tapi itu udah takdir, saya udah mati. Nggak bisa begitu. Bisa jadi di akhirat kita akan ditanya, ente zolim sama anak bini ente tinggalin begitu aja. Ya Allah, kan saya udah dikendakin mati. Ya ente mati karena ente melakukan merusak tubuh ente sendiri. Coba ente nggak merusak tubuh, ente masih bisa hidup.
Sesungguhnya kematian ente adalah berdosa. Ngeri nggak kalau begitu? Karena ente mati meninggalkan anak istri dalam keadaan kesusahan. Gitu. Nah kadang-kadang disuruh ya hidup yang sehat dah buat anak bini, gitu kan bahasanya kan. Kenapa? Karena khawatirnya kita berpikir apa? Ya udah emang waktunya mati ya udah. Anak istri kita urusan Allah. Tapi ternyata kalau kita ditanya, kenapa ente mati? Karena ente merusak tubuh ente. Akhirnya ente dosa merusak tubuh dengan akhir mati, dan ente juga dosa karena meninggalkan anak istri dalam keadaan melarat. Ini hati-hati, kita ngerasanya takdir aja, tapi bisa jadi zolamna anfus, kita sudah merusak diri kita. Gitu. Ya, begitu banyak ada orang-orang yang meninggal dengan keadaan penyakit yang parah karena terlalu lama menzolimi tubuhnya. Ya, akhirnya mati. Ini yang ana mikirin akan dipertanyakan Allah tentang kezoliman dia kepada tubuhnya. Ini makanya kita harus hidup yang rapih gitu, hidup coba untuk menghormati amanat Allah, yaitu tubuh ini. Tubuh ini amanat dari Allah, kita jaga dengan baik gitu. Karena kalau enggak bisa jadi, siapa yang bisa bikin jasad kayak begini? Kata Allah, udah kasih jasad lo, gak dijaga, bisa bikin gagal lo gitu. Bukan dijaga malah dirusak-rusakin gitu. Itu takutnya nantinya kita akan dihukum dengan zolimnya kita kepada tubuh yang kita pakai ini. Itu ya, makanya hidup yang agak dah kalau bukan sehat, yang agak sehat dah, perbaiki hidup. Karena takutnya kita di umur 40 ya, kalau ada saya gini mulai mikirin banyak kezoliman dulu, akhirnya sekarang sudah mulai banyak permasalahan di tubuh ya, yang untuk melanjutkan hidup ke 40 sampai 60-nya agak berat karena banyak dirusak masih mudanya ya. Itu yang harus kita renungin ya. Ya bahasanya nih, yang kalau yang kemarin tuh lagi aneh pulang habis ngajar setengah 2 lagi main bulu tangkis, itu siaran langsung main bulu tangkis tuh ya, siaran langsung dari Eropa ya. Bulu tangkis setengah 2 malam itu zolim terhadap tubuh gitu. Sekarang belum merasa, di umur 40, 45 akan merasakan efek daripada kezaliman kita di waktu muda. Kalau muda ya bang masih kuat, tapi itu akan ngeroboti, kita nggak sadar. 20 tahun kemudian baru itu keluar ketidakterimaan tubuh kita terhadap kezaliman selama ini. Ini yang harus kita renungin tentang ya. Makanya kita kejauhan kalau mikirin orang bener apa kagak, ajarannya apa. Ini bayangin saat kita belajar begini ya, untuk diri kita aja banyak yang mesti kita beresin ya. Makanya kalau Anda bingung lihat orang banyak yang itu ajaran sesuatu, ini nggak benar nih, ini bid'ah, aja bingung gitu. Ada yang ayo kita sembahyang masjid, jamaah macam-macam, kita itikaf 3 hari kayak Sandy kan gitu. Ya, Sandy tahu lah. Ya, sudah haram tapi deh. Ya orang diajakin pas kita ngelihat kitab kayak gini, nggak ada waktu kayaknya kita mikirin orang ya. Banyak banget kesalahan-kesalahan kita masih. Ya jujur ini yang dibahas tadi itu ya, generasi aneh itu dulu juga merasakan lah Pak Renal yang di usia muda sudah banyak menzolimi diri. Ya dulu pernah main jenal tuh main karambol sampai subuh, ajan subuh main karambol. Habis itu ayo main subuh, lari pagi ya, lari pagi ke Bantuan ya, danau. Atau gue bilang kita ini ya zolim banget kita sama diri kita ya. Ini bukan sehat kan, ini kita sudah merusak tubuh kita. Makanya di umur begini nih 40 mulai dah kase ya kan, ngelot gitu badan, pun begini amat udah badan gitu ya. Dulu misalnya masih kuliah nggak pernah jadi itu lah, jadi kampret men, kampret men yang kalau ngeliat matahari itu nggak kuat mata gitu ya. Karena apa? Nggak pernah ngeliat matahari pagi itu bertahun-tahun begitu. Dan ini yang kita harus perbaiki, kezaliman kita kepada diri kita sendiri ya. Makanya sekarang dipaksain, Allahumma paksain olahraga demi memperbaiki tubuh lagi
ya yang sudah kita banyak zalimi. Padahal kita akui ini salah satu hal lagi yang kita pada umumnya hampir semua sih kita akui kita suka menzalimi dengan merokok. Rokok ini sebenarnya kita lagi menzalimi gitu. Tapi ya itu kita ambil sisi baiknya itu kalau kata mertua saya kan rokok itu alat untuk bersosialisasi kan gitu. Ya itu dari darinya aja ya, karena insan aksara saya jadalah kan gitu. Ya, tapi itu bisa jadi pegangan kan. Tapi jangan terlalu banyak lah, itu aja udah cukup kita zalim. Tapi kita tambah lagi dengan begadang tuh 2 ya, tambah lagi apa lagi nih ya dengan bayangin mugi terus, itu zalim juga deh ya, karena itu bininya orang ya, itu zalim pikiran ya, pikiran nanti marah, gue kok dipakai buat itu terus sih ya, tadi akhirat pikiran lo marah rasa dizalimi karena hak otak lo harus berpikir tentang kebaikan agama gitu, terus lo pakai buat mikirin bini orang, itu dia nggak terima, ntar zalim gitu ya, udah mulai stop gitu. Ya. Terus alhamdulillah tuh ya, itu perenungan aja buat kita yang masalah intinya mati dan hidup emang sudah kehendak Allah, tapi sakit itu mati kan emang udah pasti Allah menentukan mati, cuma sakit itu kan gara-gara kita. Kalau emang langsung blok mati enak, sakit 3 tahun, nah ininya kan yang gak enak ya. Nah, biasanya itu sakitnya itu akibat sebab akibat perbuatan zalim kita kepada diri kita sendiri. Itu. Karena ada 2 kemungkinan urusan akhiratnya ya. Orang yang mati pakai sakit itu bagus. Ya, ada juga orang yang mati nggak pakai sakit bagus. Ya, tapi wallahu alam. Bisa jadi orang yang mati nggak pakai sakit bisa jadi nih dia semua kesalahannya ditangguhin di akhirat aja, dibalasnya ngeri, mendingan sakit kalau begini ya. Ada orang yang mati sebelum mati dia sakit dulu karena Allah ingin hapusin kesalahannya baru diambil ya. Dan ada juga orang yang nggak pakai sakit karena omong orangnya udah bersih gitu. Nah kita kan kalau orang ada mati atau mati aja antara 2 nih, ini orang ditangguhin dosanya dari akhirat aja apa emang orangnya bersih itu ya. Ada mungkin ya memang kelasnya udah waliullah gitu, karena memang orang yang gak ada kebencian kedengkian atau meninggal ya, bisa jadi langsung meninggal aja gitu karena tidak lagi harus dicuci ya. Pada umumnya kita harusnya dicuci biasanya gitu ya, karena kita tahu ada kelakuan. Kalau coret enggak kayaknya langsung, karena dia nggak ada dosanya. Karena apa? Dia mikirin mugi itu pahala buat dia gitu. Ya, karena dia tersiksa dengan jadi sekarang aja lagi sakit ya, sakit otaknya di situ beban itu. Ya, kalau meninggal dia udah tenang ya. Itu jadi ada kemungkinan ya orang juga mati karena faktor keadaannya baik, ada keadaannya buruk. Tapi bukan berarti orang yang mati dengan keadaan buruk itu buruk, dan bukan berarti orang yang mati dengan keadaan baik itu pasti baik. Orang mati lagi khotbah, orang mati lagi sembahyang, belum tentu itu baik. Itu. Orang yang mati ditusuk, dibunuh, belum tentu itu buruk. Orang yang mati diinjek-injek sampai palanya pecah, itu yang di kisah surat Yasin, itu orang mulia ternyata. Ya laytani apaan sih ya, seandainya kalian tahu apa yang Allah berikan kepadaku tuh pas lagi mau mati, ruhnya keluar mau diinjek-injek, matinya buruk ya. Umar bin Khattab matinya buruk, ditusuk 8 kali ya, walaupun matinya 4 hari kemudian, kuat banget orangnya, ditusuk 8 tusukan, matinya buruk ya. Ali bin Abi Thalib juga matinya buruk. Tapi bisa jadi ada orang yang matinya mulia, tapi kita nggak tahu keadaannya. Kita kesannya melihat orang lagi khotbah mati, padahal khotbahnya aja riya, bangga diri dan sombong. Nah, ya kan? Tapi kita lihat secara dohirnya matinya lagi khotbah. Jadi ya kita nggak pernah tahu ketentuan Allah. Ya, jadi jangan mikirin orang mau gimana. Yang penting tadi introspeksi diri. Banyak banget yang kita harus perbaiki. Jadi kalau ada orang tuh mati begini, ya Allah alam lah begitu aja. Ya,
Kenapa? Jangan sok tahu. Karena kita belum pernah ngeliat alam gaib, alam ruh. Setelah dia keluar dari jasadnya itu, dia taruhnya di mana? Haram kebaikan apa tempat keburukan, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan sok tahu. Tuh orang matinya tabrakan begini, bang banyak dosanya kalau itu jadi nggak benar matinya. Lah emang kalau mati yang nggak benar akan ruhnya nggak benar? Ya kita nggak pernah tahu. Emang kita lihat tuh dia mati terus ruhnya ke tempat yang buruk apa tempat yang baik? Emang lihat? Kan nggak ngeliat. Ya udah jangan sok tahu kan gitu. Ya. Ini kita kadang kita berlebihan dosis mikirin orang lain, bahkan ke alam gaib aja kita pikirin. Ya, orang yang kita nggak pernah tahu sebenarnya alam gaibnya itu dia akan masuk ruhnya ke alam baik, alam buruk. Kita nggak pernah tahu, tapi kita bilang tuh orang matinya begitu, neraka tuh deh. Tuh, sok tahu banget ya. Padahal tadi ini kita lagi disuruh introspeksi diri. Ya, kita udah keseringan banyak zolim sama diri sendiri. Dari kemarin juga kita disuruh introspeksi yang tauhid kita semana. Suruh ngukur lagi. Ya boro-boro kita mikirin tauhid orang berarti mikirin ajaran agama orang, ternyata kita pas ditegur sama Ghazali tentang tauhid sandaran kita masih dunia banget. Ya kita masih disuruh cari tahu sejauh mana kita sudah beriman. Ya karena ya itulah yang kita harus renungin. Saat kita udah kehilangan sesuatu di atas dunia ini, keresahan akan tiba. Itu bukti kita tidak bertauhid. Nah ini kan jadi kita akuin lah, ya kita akuin lah kalau kita misalnya nggak punya kerjaan aja, langsung hidup kita langsung rasa bingung. Nah itu bahwa sandaran kita adalah kerjaan bukan Allah. Nah kita akuin kita nggak punya duit, bengong aja, nggak ada ngasih duit apa gue ya gitu. Mau beli bibit adenium lagi gitu. Ya itu kan jadi hitungan jatuhnya keresahan dunia ini masih jadi sandaran kita. Saat kita kehilangan dunia ini kita langsung resah. Ini kita akuin kita masih begitu. Dan kita berarti tauhid kita masih berapa persen nih. Nah kita harus perbaikin terus. Kalau begini, apa sempat kita mikirin ajaran agama orang, kelakuan orang, apa yang orang kerjain? Sebenarnya kan nggak pantas. Ya kalau kita ngerjain soal aja, ujian kita belum selesai, pusing, bingung sama soalnya. Terus kita mau ngerjain soal itu orang kerjainnya bener apa kagak tuh ya? Belagu banget ya. Ini ceritanya lagi kepusingan. Ini kerjainnya gimana ya? Susah juga nih ngerjainnya. Gitu. Terus itu orang dah belum dikerjain. Nggak bener tuh dikerjainnya. Aneh nggak nih orang? Ya aneh nggak? Kita itu, kita begitu. Ya kita bikin orang tuh dah asut banget, dengki banget. Gue nggak suka tuh kelakuannya begini. Luar biasa introspeksi orang. Padahal kita aja masih banyak banget yang harus kita introspeksi. Kalau kata Allah, soal lo tuh kerjain, ngapa jadi soal orang lo pikirin? Dia mau potong nol juga urusan dia, ngapa jadi lo tuh pikirin? Gitu. Ya, lo belum dinilai, itu masih lagi dikerjain. Nah orang dari ponton walaupun nilainya jelek, gitu. Ini belum ngerjain dah. Oh tuh orang nilainya segitu, lo kerjain aja lo belum selesai, kan gitu. Ya, belum tentu kita lebih bagus dari dia kan gitu. Itu orang dapat, nilainya 5 doang. Bego banget tuh orang gitu, begini megang pulpen gitu. Kerjain belum sih gitu. Tapi tuh orang begitu, kerjain gitu. Ini gitu ya, demen banget mikirin orang. Kayak kita udah soleh aja. Emang ya, akhir zaman banyak yang jadi Tuhan. Ya. Jadi repot emang Tuhan kebanyakan. ya. Karena saat kita bilang tuh orang kayaknya bakal neraka tuh, ini udah Tuhan berarti. Karena yang tahu orang masuk neraka cuma Allah. Terus kita ngomong begitu, Tuhan gitu. Ya, ini udah kebanyakan orang jadi Tuhan sekarang. Tuh orang tuh ajaran sesat tuh nggak bener dah. Gitu. Yang mengatakan sesat apa enggak kan Allah. Ya kita siapa Tuhan? Itu banyak banget Tuhan sekarang. Itu semua udah jadi kayak Tuhan. Itu makanya kita harus. Ya di akhir zaman pantasnya kita mengintrospeksi diri aja. Dengan introspeksi diri enteng banget hidup. Ya nyaman, tenang, karena bakalan nggak banyak musuh. Hidup tuh yang paling nggak enak kalau kata Nabi Sulaiman atau siapa ya, saya lupa. Ya 1000 teman itu masih terasa dikit, tapi 1 musuh hidup terasa sempit. Ya jadi kalau kita punya musuh itu hidup nggak enak. Makanya kalau orang yang introspeksi diri aja, nggak mikirin introspeksiin orang gitu, mikir
dia bakal tenang, hidup enak dan juga nggak banyak musuh gitu. Ya mungkin tuh dia orang duitnya gitu. Nah ini kan kadang-kadang gitu, itu kan ada kasino gitu, mobilnya gonta-ganti kayak duit bapaknya halal aja, begitu ya. Udah begitu aja ngomongnya kan, kedengkian kan yang luar gitu. Jadi dia mau bapaknya itu mobilnya gonta-ganti, dia mau bapaknya duitnya halal kayak haram, kan urusan dia sama Allah. Lo nggak pikirin ya, lo mau juga yang halal apa yang haram gitu, ngiri aja sebenarnya kan gitu, ngiri ngapa, jadi nggak punya. Terus kalau dikasih dari bapaknya juga yang haram mau lo mau gitu, karena sebenarnya dia juga pengen ya, saking sebelnya begitu. Jadi keirian dan kedengkian yang keluar ya, mobilnya gontok-ganti mulu kayak duit bapaknya halal aja begitu ya, pentes banget kasih orang. Ini yang kadang kita capek mikirin orang lain. Adapun orang bagaimana ya urusan dia sama Allah. Emang kita nggak punya urusan sama Allah ya. Yang pahitnya ini, kalau seandainya orang itu yang dikatain kasino itu ya dono kan sebenarnya ya, duitnya halal dan mobilnya itu dari duit yang halal, dia hidup dengan tetap keberkahan. Kasinonya akan menderita apa? Dia akan diangkat keberkahan karena ada kedengkian. Mobil udah nggak punya misalnya gitu kan, kedengkian membuat dia hancur, sebenarnya menderita. Jadi ngapain kita mikirin orang kalau kita aja harus memperbaiki diri kita gitu. Makanya ada kisah di dalam kitab yang tentang waliullah yang duduk di pinggir kali gitu, ada orang tenggelam dicuekin. Ini maksudnya hal yang kesini tadi ya, ditanya, wahai waliullah ya guru, kenapa sih orang tenggelam kamu nggak nolongin, duduk aja. Saya nolongin diri saya aja dari azab Allah masih berat, nggak sempet mikirin orang lain. Tuh sampai begitu wali ya. Padahal waktu itu nggak wajar juga sih ya. Mungkin tuh wali nggak bisa berenang kan gitu doang. Kalau dia nolongin dia juga mati kan gitu ya. Padahal ditontonin doang, kalau gue tolongin lo berarti yang mati dua kan gitu. Mendingan lo aja dah yang mati gitu. Itu jadi sampai segitunya tuh dia ya. Aku memikirkan azab Allah aja, aku udah gak ada waktu mikirin orang lain gitu. Aku gak sempat bantuin dia untuk ngamatin dia dari kuburan, dari tenggelam. Itu segitunya orang yang introspeksi diri sampai gak sempat bantuin orang ya. Itu cuma contoh lah, maksudnya ya jangan sok pinter, sok tahu. Bahkan ini yang dibilang membopong ilmu berat ya, mendingan nggak tahu, kadang-kadang jadi bodoh, jadi agak pendiam. Tapi kalau udah belajar ilmu agama jadi banyak tahu, bawaannya pengen kasih tahu orang aja. Itu yang dibilang nggak mampu bopong ilmu ya. Ilmu nyarinya aja udah berat, bopong ilmu jauh lebih berat. Bawaannya ada orang salah, ada orang nggak benar misalnya jalanannya, nggak kasih tahu aja. Itu nggak boleh begitu tuh hadisnya, nggak boleh begitu hadisnya ada. Gitu. Baru tahu hadis aja udah belagu banget gitu. Ini yang dibilang orang yang tidak bisa bopong ilmu ya. Gimana caranya punya ilmu orang nggak ada yang tahu, itu berarti orang sukses bopong ilmu ya. Ya terbiasa aja. Emang ilmu buat siapa? Kan buat kita, bukan buat orang. Terus ngapain kasih lihat ke orang? Ya itu juga udah terlihat maksud dan tujuannya, bahwa pengen banggain diri itu. Jadi kalau kita kerja di kantor, kerjaan kita misalnya administrasi, terus ngapain nasihatin orang urusan agama di kantor? Bukan kerjaan kita administrasi itu ya. Kalau kerja di kantor pakai celana panjang ya, pakai baju kemeja, nggak boleh pakai peci. Kenapa harus pakai peci putih di kantor? Kan nggak ada hubungan sama kerjaan. Ini baru menunjukin agama Islam gue. Ria kan, baru masuk Islam aja udah ria kan gitu. Ini ya yang harus kita, sudah banyak yang berlebihan dosis dalam urusan agama ya. Makanya sesuaikan likuli maqalin maqal, likuli maqamin maqam. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap sesuatu ada juga maqalin, kata-kata ada tempatnya, maqamin, setiap ada sesuatu ada tempatnya juga. Maksudnya kata-kata harus distandarin. Kita ngomong sama tukang beca, kita harus pakai bahasa tukang beca, walaupun tukang beca udah gak ada di sini kan gitu
Ya, kita ngomong sama tukang sol sepatu ya kita ngomong standar sol sepatu. Kita ngomong sama pejabat kita pakai bahasa pejabat. Kita ngomong sama ustadz pakai bahasa ustadz. Kita ngomong sama anak pengajian pakai bahasa pengajian. Kita ngomong sama anak olahraga kita pakai bahasa olahraga. Begitupun pakaian. Kita nongkrong di Kalibata misalnya pakai pakaian Kalibata. Kita nongkrong di Bangka pakai pakaian Bangka. Kita nongkrong di Jawa pakai pakaian Jawa. Kita nongkrong di Arab pakai pakaian Arab. Sesuai itu. Ya, kata Ibnu Qayyim, orang yang ingin terlihat beda, dialah yang salah. Orang yang ingin terlihat beda, dialah yang salah. Maksudnya apa? Kalau semua di sini pakai koko, pakai peci, ya, pakai kain, ya, terus dia pakai jubah, pakai jomis, mau kemana? Maksudnya apa? Itu. Terus ada juga yang semua udah pakai koko, pakai peci, ada pakai kaos doang, pakai singlet. Maksudnya apa? Gitu. Mau lebih bagus maksudnya apa? Mau lebih jelek maksudnya apa? Kalau semua begitu ya udah begitu. Kalau sebegini ya begini. Gitu. Jangan pengen terlihat beda, apa tujuannya? Gitu. Ya. Makanya kita lihat kalau di sana acaranya pakai apa? Ya, pakai baju batik. Ya kita pakai batik. Gitu. Pakai peci hitam, pakai peci hitam. Misalnya di Arab itu pakai peci putih sama gomis, ya udah pakai itu. Terus kita tetap di Mekah pakai peci hitam, pakai kain begini, maksudnya apa? Ini yang harus kita perbaiki. Agama itu buat diri kita, buat apa kita tunjukin di luar, ya? Karena justru di akhir zaman ini masalah di kantor-kantor di dunia luar, kalau kita nunjukin keagamaan kita malah jadi perpecahan, karena jadi banyak yang nyari perdebatan. Dengan bilangnya kalau kelihatan orang nanya, lo ngerti nggak ajaran gini-gini? Gue Kristen gitu aja udah. Ya, kenapa? Ini nggak boleh ngeliat orang ajarannya beda langsung main debatin aja di kantor-kantor. Ya, itu. Jadi kenapa sih teman banget ribut urusan agama? Bisa jadi di sini ada orang pakaiannya celananya gantung, di sini ada yang pakai peci hitam aja di kantor nih, bayangin kantor pakai peci hitam sama yang untuk pakai peci, ini kantor sih gua keren juga nih. Itu di debat aja berdua masalah agama. Kenapa? Karena dia menunjukkan ke NU aja, dia menunjukkan ke Wahabiyannya. Iya. Yang satu lagi kerja aja nih orang Kristen, diketawain kan? Ya. Islam dah ada berantem aja. Yang satu lagi ada samping orang Kristen nih, ternyata Islam juga ngajinya di sini. Gitu. Pakaiannya kantor biasa. Akhirnya ditanya, emang lu agama lu apa? Tuh orang Kristennya aja kagak tahu. Gitu. Kenapa? Kenapa dia nggak jadi diajak ribut masalah agama? Karena tidak menunjukkan, dari zahir aja nggak kelihatan. Gitu. Di zaman sekarang udah begitu, nggak boleh lihat nih. Nanti kalau ada orang nongkrong tuh pakai lala kantung semua, jenggotan, pakai peci hitam lah. Paling didatengin, ngajakin debat nih NU nih, begitu. Ya, itu. Ya sekarang udah begitu dah. Ya, nggak boleh ngelihat agama sendiri, makanya agama buat diri kita nanti ada di tangga ke-6 gitu. Masalah jangan memperlihatkan agama di akhir zaman ini, karena akan disakiti, ya, dimusuhi. Biasa aja. Jadi agama buat apa sih? Buat kita ibadah sama Allah. Yang keluar agama cuma satu, akhlak. Ya. Atribut nggak perlu, karena nggak ada dalam Islam atribut. Nabi tidak pernah merubah budaya. Nabi cuma merubah akhlak. Kenapa Nabi pakai udang-udang, pakai jubah? Ya, karena itu budaya Arab, dia nggak tinggalin. Karena Islam tidak berurusan sama budaya. Ya, itu. Jadi yang namanya pakaian Arab itu bukan agama. Karena Nabi tidak diutus untuk berurusan sama pakaian, dia cuma berurusan pada akhlak, bagaimana memperbaiki akhlak manusia. Makanya di Persia pun tetap dengan pakaian Persianya saat itu, pas mereka masuk Islam. Di Roma pun begitu, ya, kagak ada perubahan dalam pakaian, tapi akhlak. Ya. Maka itu di Indonesia ya begini, pakaiannya gimana ya, silakan. Di Iran begitu, ya mereka punya budaya masing-masing. Di Arab sampai sekarang budaya pakai baju gamis, ya emang itu budaya dari zaman dahulu sampai sekarang.
dan mereka kuat memegang budayanya itu. Sampai di PB pun pakai itu, sampai nonton bola pun pakai itu, bahkan dugem pun pakai itu. Memang budaya mereka gitu. Jadi ada hubungannya sama agama ya. Itu yang harus kita pikirin sekarang ya, bagaimana berpakaian sopan sesuai dengan budaya kita ya. Karena berpakaian sopan itu dapat nilai pahala ya. Yang kedua yang keluar adalah akhlak. Itulah ajaran Islam, akhlaknya bukan pakaiannya ya. Sejauh mana kita menjadi orang yang baik, yang penuh kasih sayang, tidak ada kebencian, kedengkian, itulah Islam ya. Bukan pakaian kita ya. Harus kita renungin lagi. Makanya Anda suruh baca, ada si Binyo itu Sufi Funky gitu, ada bukunya. Itu Anda ngerjain itu waktu dari kuliah ya, kuliah dengan gaya hidup ulama sebagai sufi yang funky, menyesuaikan dengan keadaan di zaman. Jadi ya nggak kelihatan ngerti agama sih, gitu. Jadi ya codet aja tahu dia ikutin siapa, sesat dia lalu ya. Karena kan gue nggak perlu diikutin, dia ikut-ikutan sesat dia ya. Jadi ya berdasarkan pengalaman begitu ya. Dia nih teman SMA nih, dari SMA sering nginep, gak pernah tahu kalau gue punya kitab ngaji di mana. Hampir nggak pernah lihat ya, di kamar gue pun lo nggak pernah ketemu kitab kuning gitu. Itu karena sampai teman dekat aja kagak tahu gitu. Agama itu buat kita, apa kita yang keluar itu cuma akhlak gitu. Kalau sekarang udah takdir suruh ngajar gitu, udah harus kelihatan ya. Kalau memang tidak ditugaskan untuk menjadi amanat dai ilallah, itu sangatlah enteng sebenarnya di akhir zaman. Ghazali nanti di angka ke-7 ada diajarin. Kalau emang yang nggak ditugasin, enak banget, tinggal hidup dengan wajar sesuai dengan keadaan, nggak pernah ngomongin agama, buat diri doang, itu aman. Justru yang berat akhir zaman ini bagi yang kayak aneh, sobro ya kan? Karena ditugasin di dalam keadaan yang agama udah seperti ini, tapi harus terjun. Yang selamat di akhir zaman, yang udah gak urusan sama agama di luar, dijalanin aja sendiri, berakhlak, udah itu yang selamat kata saya. Enak itu bisa sebenarnya begitu. Aneh pengen banget, cuma ternyata ada tugas gitu, untuk berdakwah di tempat, di negeri, di zaman yang udah kayak begini. Kita harus tetap, ini bahasanya Nabi Muhammad, orang-orang di akhir zaman yang tetap soleh bagaikan memegang bara api di tangannya. Berat karena selingi udah ajarannya aneh-aneh, perdebatan, permusuhan, ego, kebencian, itu yang harus dihadapi. Nah, Ghazali menyarankan untuk kita yang gak ditugasin, jangan berurusan, jalani hidup, cari nafkah, bahagiain diri, anak istri, berakhlak baik, ibadah yang benar, surga enteng banget ya. Gak usah pengen punya cita-cita jadi ustadz membalik berat di akhir zaman, nggak selamat. Kalau aneh belum milih, aneh nggak mau, berat. Untuk selamatnya di akhir zaman, masuk terjun di agama yang sekarang berat, jihad jatuhnya. Amanin diri kita dan keluarga kita. Tuhan usakum wa alaikum nar, itu aja udah ya. Kita dalamin agama dengan baik, kita gimana caranya mendapatkan hakikat agamanya itu, akhlak. Kita bisa bermakrifat kepada Allah, bertauhid, kita bisa didik anak istri kita, udah setelah itu meninggal insya Allah selamat ya. Di luar cuma fitnah dan ujian. Nanti ada di tangga-tangga terakhir hadis Nabi yang nggak jarang keluar, mungkin di sini doang ya. Antanya di akhir zaman ada suatu masa di mana mereka sudah mempermain agama menjadi alat untuk mencari dunia segala macam, dan mereka suka bersumpah tapi palsu, mereka berjanji-janji yang tidak dijalankan. Saat itu terjadi, sudah waktunya kalian memikirkan diri kalian dan keluarga kalian saja. Tinggalkan urusan umum, jangan ikut campur dengan syariat mereka. Karena jikalau kalian mengomentari, kalian akan disiksa dan disakiti. Itu hadisnya begitu. Nanti itu trailer nanti di tangga 7 sejauh ya. Sekarang baru tangga 4 nggak selesai. Ya, kita kembali lagi ke
tadi gitu. Dan di sini ada cerita walaqad balagoni an Abi Sa'idin Ar-Razi rahimahullahu annahu qala, ya sesungguhnya ada ceritanya tentang orang yang nggak makan sampai 3 hari nggak mati, begitu dah misalnya. Yang ke depan aja dah ya, insyaallah kita lanjutin ya. Sampai sini aja insyaallah. Fatihah bi hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa rabbana hamna ya rahmanur rahim irhamna ya rahmanur rahim hamna ya rahmanur rahim irhamna Allahumma arhamna warham walidina Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika wa ya rahmanur rahim Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.